segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang pada saat ini kita semua dimudahkan kembali untuk bisa berkumpul bersama-sama di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir saat ini bisa menjadi majlis yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, saya minta maaf sebelumnya Bu, kejadian dua minggu yang lalu tidak terelakkan. Manusia hanya bisa berencana. Yang mungkin Bu Santi juga sudah merencanakan semuanya. Kita pun juga sudah merencanakan Bu, qadarullah 2 pekan yang lalu keluar tol, di tol Cileunyi itu udah ini Bu ya, mobil itu sudah ada tanda overhead ya, panas. Ternyata ada yang bocor dari radiatornya, tapi nggak mungkin saya berhenti di tol kilometer 150-an Ibu ya. Izin hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita di 3 minggu yang lalu ya, 3 pekan yang lalu kita membahas surat cinta dari Ramadan. Tapi karena sebentar lagi Ramadan Bu, akhirnya saya minta Bu tarhib Ramadan deh. Ibu, akhir Ramadannya kapan? Puasa kapan Bu? Tanggal 1 Ramadan. Ya Bu, Rabu depan insya Allah, kalau melihat ketetapan dari Persis dan Muhammadiyah, itu Rabu depan malam sudah tarawih. Ya, Rabu depan tanggal 22 mereka sudah melakukan surat hampir 3 pekan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu bahkan, bahwasanya 1 Ramadan jatuh tanggal 23 ya, 23 Maret. Maka Ibu persiapkan dengan baik. Ibu izin tidak mau rasa hormat kepada Ibu yang di sini, ingin menguatkan kembali Bu. Saya menyampaikan kemarin 3 persiapan terbaik yang perlu kita persiapkan Bu ya. Banyak sebenarnya Bu ya, tapi baru 3 kemarin. Yang pertama apa Bu? Ilmu. Oke, kenapa dengan ilmu? Ada apa dengan ilmu Bu? Ilmu harus jadi prioritas kita dalam mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali Bu ya pilihan-pilihan kebaikan-kebaikan, amal-amalan yang banyak kita kerjakan, dan jangan sampai banyaknya amalan ini membuat kita sia-sia beramal. Karena beramal tanpa ilmu itu hati-hati, efeknya bisa jadi amalnya tertolak. Ramadan, Ibu buka Ramadan puasa Bu pas kapan? Azan maghrib. Saya mah yang azan isya Kira-kira gimana Bu? Kalau pakai logika, Ibu saum mungkin cuma 13 jam lebih Bu ya. Dari setengah 5 sampai jam 6 maghrib misalnya, atau jam 5 lah, 13 jam kita bulatkan Bu. Saya mah pengen biar tambah banyak pahala, saya mah sampai isya deh. Perjuangan betul, saya lebih berjuang daripada ibu-ibu. Tapi lagi-lagi Bu, ini karena tanpa ilmu nggak bisa. Karena syariat fikih puasa itu dari subuh sampai maghrib hitungannya. Bu, ini wanti-wanti. Nabi pernah mengatakan banyak di antara umatku mereka berpuasa, tapi yang mereka dapatkan cuman haus dan lapar saja. Apa penyebabnya Bu? Tanpa ilmu. Saya mah sahur, saya buka puasa, bener. Kok gak dapat pahalanya ya? Karena di siang hari matanya gak dijaga, mulutnya gak dijaga, pikirannya gak dijaga, hatinya gak dijaga. Padahal Bu, tuntutan sebagai muslim, puasa itu tidak hanya tidak makan, tidak minum, plus bagaimana kita pun senantiasa menguasai hawa nafsu kita. Ya Bu ya. Jadi Bu hati-hati, karena banyak Bu, maaf, kita dapatkan orang-orang sekitar kita. Dia sahur, dia berbuka siang hari, punten, hariung, Bu apal tuh Bu, si eta tah. Wah. Bu punten, ini malah ngomongkeun aslina Bu, abi mah ningali. Ya eta teh mana? Nah, sadari. Ibu ada nggak yang seperti ini? Ada atau banyak?
Ya, Bu ya. Bu, bayangkan kita puasa padahal di akhirat nanti di antara 8 pintu surga kata Nabi ada satu pintu surga khusus yang disebut Babur Royan, pintu khusus ahli puasa. Tapi kita nggak akan boleh masuk dari sana, Bu. Kita padahal setiap tahun Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, Ayamul Bid puasa, bahkan saum Daud, bahkan 6 hari bulan Syawal, saum di bulan Muharram, banyak puasa kita kerjakan. Tapi apalah arti puasa ini kalau ternyata kita termasuk dalam kategori orang-orang yang tadi Nabi katakan puasa, tapi yang didapatkan cuma haus dan lapar saja. Ini Bu, gara-gara tanpa ilmu. Dan masih banyak amalan-amalan lainnya, Bu ya, sedekah. Karena banyak, Bu ya, program-program biasanya kan. Ini kan ada GMI, Bu ya. Apa itu biasanya, Bu, Ramadan teh? Berbagi sembako, takjil. Oke lah, alawaka. Alhamdulillah, indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Kirim buat status, Bu. Ibu, punten maaf sebelumnya, Bu, jujur, kalau sudah dikirim ke status, apa harapan kita? Dilihatin, kemudian di komentar, di mana eta meni resep. Alhamdulillah, grup komplek. Ada temen lagi, Bu, Masya Allah, itu program berbagi Ramadan, Allah berkah, Bu ya, amin. Atoh pisan. Teman lagi ngingetin, Bu, omat bisi ujub. Nah, Bu, ketika ada ngingetin, Bu, hati-hati bisi ujub, bagaimana perasaan kita? Sembol dah setan. Seujub wae. Kadang itu, Bu. Ya. Suuzon wae setan mah. Padahal emang niat kita pengen hati-hati, Bu. Padahal teman baik ngingetin, Bu, hati-hati. Kenapa? Kita bahas kemarin, Bu ya. Sedekah pun ada Masih ingat ayatnya, Bu? Quran surat lu. Baik, ini pertemuan terakhir kita, makan dulu ya. Lupain terus. Surat 2 ayat 264, Bu ya. Yang kita bahas kemarin ya. Maaf, ini flashback dulu, Bu ya, flashback aja. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian rusak sedekah kalian, pahalanya maksudnya, Bu. Dengan cara apa? 2 cara yang bisa menghilangkan pahala sedekah, kata Allah. Pertama, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Maksudnya biar orang tahu, akhirnya memuji, subhanallah. Yang kedua, wal adza, dan menyakiti hati siapa? Penerima, Bu. Iya tah kan Ibu sembako. Untung aya abdi, mun teu aya mah repotnya punya. Wah, diterima bari nyeri hati teh ya. Aduh, itu, Bu, hilang pahala sedekah. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, kata Allah, seperti orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya riya, pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji, biar diomongin, dermawan, subhanallah, Bu. Allah menegaskan wala yu'minu billah, dan dia itu tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia pun tidak beriman kepada hari akhirat. Padahal casing amalannya ini amalan akhirat. Betul nggak, Bu? Bantu orang casing amalan akhirat loh, Ibu. Tapi Allah maha tahu. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, kata Allah, perumpamaannya itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Maksudnya apa, Bu? Batu ini gambaran dari tempat pahala, ini bahasa kita, Bu ya. Ini tempat pahala. Ketika dia menceritakan fa'asabahu wabil, maka turunlah hujan yang lebat. Ini, Bu, gara-gara mulut kita menceritakan, Bu, apa tuh, Bu? Iya, pengen dipuji, Bu. Bikin status padahal nggak ngomong, tapi kan maaf, tulisan kita menggambarkan karakter kita. Gara-gara bikin status dan pengen dipuji, karena kita, Bu, mohon maaf, kalau habis bikin status mau orang komentaran apa, Bu? Isuk mau bikin status deh, sembal orang komentaran. Karena itu, Bu, ingin dipuji. Nah, gara-gara bikin status dan niatnya bukan untuk ngajak, tapi pengen beda lagi, Bu ya, mohon maaf, Ibu dokumentasi karena untuk pertanggungjawaban. Misalnya titipan dari teman-teman yang lain, Ibu nitip ya, ikutannya program berbaginya ya. Dokumentasi penting nggak, Bu? Penting untuk pertanggung.
Bu, izin ya, alhamdulillah loh, saya sudah membuat program kita kemarin, berbagi sekian banyak Bu. Ini dokumentasinya itu boleh. Tapi kalau ingin dipuji ini beda lagi Bu. Makanya hanya Allah dan kita yang maha tahu. Ketika batu tadi banyak debu di atasnya, pasir di atasnya, gara-gara mulut kita menceritakan, gara-gara jempol kita bikin status, apa yang tadi Bu? Turunlah hujan yang deras. Sehingga Bu, pertanyaannya Bu, ketika batu di atasnya ada debu, ada pasir, ketika turun hujan, ini batunya licin lagi nggak Bu? Bersih lagi. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah. Mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka usahakan. Padahal mereka sudah ngeluarin, tapi gara-gara ingin subhanallah. Dan ayat ini menggambarkan ternyata sedekah pun butuh ilmu. Ya Bu ya. Baik, ini gambar kecil Bu ya. Yang pertama ilmu. Baik, biar kita fokus nanti ke materi selanjutnya. Bekal kedua apa Bu? Apa? Pemanasan. Mulai melakukan sekarang Ibu. Jangan sampai kita sudah belajar ilmunya, actionnya, melakukannya kewe 1 Ramadan. Enggak Bu. Kita akan sulit. Ya, nggak bisa menjadi seperti Utsman bin Affan 1 hari di Ramadan 10 juz, sehingga 3 hari 1 kali khotam. Kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khotam. Kalau tidak memulai dari sekarang repot Bu. Makanya Allah menggambarkan untuk perintah berbuat baik itu dengan kalimat apa dorongannya Bu? Fastabiqul khairat. Surat 2 148 Bu ya. Allah berfirman fastabiqul khairat. Apa artinya? Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apa artinya lomba-lomba itu Bu? Mohon maaf Bu, tolong koreksi Bu ya. Takut bahasa salah Bu. Kalau yang saya pahami, lomba itu seperti bahasa Sundanya Bu, paheula. Kasar nggak Bu? Kasar kan bahasa itu? Oh enggak ya? Enggak kasar? Ya, dulu kan Bu. Ya. Makanya aneh Bu kalau di masjid. Ya, ini saya sholat di ini Bu, kalau masjid besar di Cimahi, di kajian di sana, pas isanya, sop kedua teh full, sop pertama ada yang kosong, pakai dia Bu. Mangga Pak. Kenapa nggak kita yang maju? So jalan ke mall, tahu mall Bu? Ke mall Bu ya. Apa yang terjadi? Azan, sholat di musola, lihat Bu, pakai kita, mangga. Ini kebaikan harusnya kita. Perintah Allah Bu, ayo. Dan namanya lomba-lomba, perlombaan butuh pemanasan. Ibu trek lombanya, ini balap sepeda misalnya Bu ya, 30 kilo, daftar 100.000, oke siap menang Bu, yakin menang, optimis menang. Panitia nanya, Ibu apa yang membuat Ibu yakin menang? Karena saya sering sesepedahan. Kapan terakhir sepedahan Bu? 1 tahun kamari. Nah Bu, bayangkan, kira-kira Bu, besok lombanya gimana Bu? Balap sepeda yang dia tahu cuma 1 Bu, untuk jadi sang juara harus terdepan, harus nomor 1. Dan dia nggak punya ilmunya, yang dia tahu untuk jadi nomor 1 goes secepatnya. Ibu, kilometer pertama mungkin nomor 1, betul? Kilometer kedua masih nomor 1, mungkin yang belakang kelihatan Bu. Kilometer ketiga apa yang terjadi? Sisi jalan, kram. Sisi jalan lagi, karena nggak ada pemanasan. Begitu pula, ya Bu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi ahli sedekah di bulan suci Ramadan Bu, kalau tidak membiasakan dari sekarang. Terlebih kita manusia condongnya cinta dunia daripada akhirat. Benar atau betul? Ya masih ingat Bu ya? Perumpamaan saya gambarkan Bu, ibu lagi dandan cantik bisa, suami nanya mah ke mana? Ayo ke mall pas sama teman-teman sebentar ya. Suami sayang ibu buka dompet, mah iya ke bekal 100.000. Nah cek ibu, 100.000 loh, yakin? Apa kata ibu? Menang naon sakit teh Pak, karena itu ya. Ibu lagi dandan, nanya suami, mah mau kemana? Pengajian di masjid. Alhamdulillah mah nitip ya infak ke masjid 100.000. Nah cek ibu. Nah gede-gede tuh. Tuh Bu.
Untuk akhirat gede-gede teh, Pak. Karena biasanya seberapa? Nah ini mohon maaf sebelumnya Bu, karena kita lebih condong terhadap dunia daripada akhirat. Keadaan seperti ini hati-hati Bu, ini bisa menghadirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta dunia daripada akhirat, ini bisa menurunkan azab. Efek azabnya apa Bu? Nanti di poin ketiga kita bahas Bu ya. Baik Bu ya, jadi butuh pemanasan ya. Makanya mengapa di bulan Sya'ban ini Nabi SAW memperbanyak puasa biar keadaannya di 1 Ramadan tidak leles, biar 2 Ramadan tidak lemes, biar 3 Ramadan tidak lesu, biar 4 Ramadan tidak loyo, biar 5 Ramadan tidak lunglai. Kan gitu Bu faktanya kan. Sahur semangat, subuh ke masjid, pulang ke masjid kan Bu. Bangun pas Allahu Akbar, bangun nanya, "Mah, eta azan naon?" Zuhur, Pak. Segan teh maghrib. Ditanya sama istrinya, "Mas, Pa, itu Ramadan nah sore wae Bapak teh apa cek ustad?" Nah, cek ustad teh Bu? Ustad mana eta? Ya Bu ya, mohon maaf, karena tidur 7 jam Bu ya, jam 5 sampai jam 12 di mana nilai ibadahnya. Banyak hak-hak istri diabaikan, hak anak diabaikan, kewajiban ditinggalkan, di mana nilai ibadahnya Bu. Ya. Baik Bu ya, dari poin pentingnya Bu, lakukan pemanasan. Jangan sampai kita terkecoh Bu, semangat 1 Ramadan tapi kadang membiasakan tiba-tiba aduh. Karena kebanyakan Bu yang semangat seperti ini Bu ya, naik mulai tuh tidak Bu. Terus saya gambarkan Bu, seperti kita naik sepeda. Orang-orang yang tahu ilmu tentang balap sepeda, dia mengetahui untuk meningkatkan intensitas goesannya Bu, enggak di awal, enggak di pertengahan, tapi di sepertiga akhir. 5 km terakhir baru Bu dikencengin. Ya. Dan ini gambaran Ramadan. 1 2 3 naik. Allah ingin apa Bu? Di 21 naik take off. Faktanya apa Bu? Subhanallah, hati-hati, setiap tahun kita dapatkan, setiap Ramadan kita dapatkan masjid-masjid dari hari ke hari di Ramadan mengalami kemajuan. Benar Bu ya? Hari pertama full, kedua full, 3 mulai maju, 4 maju. Terakhir akhirnya tinggal sajadah. Kamarana jamaah, kamu. Karena yang ngasih diskon gak hanya Allah, ternyata toko-toko pun ngasih diskon. Oh subhanallah. Jangan terkecoh Bu. Silakan kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan, tidak masalah. Tapi pertanyaannya gini Bu, kita apa tujuan beli baju baru? Merayakan di mana kemenangan Bu? 10 hari terakhir Ramadan kieu. Ya Bu ya. Baik Bu, sekarang itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Perbanyak istighfar. Hati-hati Bu, jangan sampai fisik di Ramadan tapi nggak nikmat dalam berpuasa, nggak nikmat dalam tilawah, nggak nikmat dalam sedekah, nggak nikmat dalam ketaatan dalam beribadah. Banyak loh Bu. Banyak ini kita merasakan, ya Allah kersau atas semangatnya. Kan aneh Bu. Harusnya ketika berpuasa memperbanyak ibadah. Harusnya di bulan suci Ramadan semakin termotivasi untuk menjadi ahli ibadah. Seharusnya memperbanyak tilawah, iman itu ya Allah. Ya, akhirnya menggantikan menunggu azan itu dengan menunggu waktu berbuka dengan Bu, istilah bala itu Bu? Ngabuburit. Padahal sayang Bu. Ya, pada asar sampai maghrib itu kesempatan terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf kita ditipu dengan tayangan-tayangan televisi. Benar nggak Bu? Acara sahur, aralus Bu film. Betul nggak Bu? Film apa? Ada kuis-kuis dan sebagainya. Kita terkecoh Bu. Padahal ini waktu mustajab dalam berdoa. Waktu mendekati buka puasa terkecoh lagi dengan tayangan-tayangan televisi. Asik depan TV. Padahal kenapa nggak kita gelar sejadah? Banyak tilawah di atas sajadah, banyak zikir di atas sajadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, hati-hati. Dan lagi-lagi, apa penyebab ini terjadi? Dosa. Hati-hati Bu. Kita seringkali
hilang motor musibah nggak Bu? Hilang mobil? Ya, mohon maaf ya, ada Bu Susi Bu? Enggak ada. Oh nggak tahu ya, ini Bu Susi ya. Semoga Allah memuliakan beliau. Bu kena musibah kebakaran Bu ya. Kebakaran apa gempa bumi, handphone hilang, nafsu makan tuh Bu. Tapi maaf Ibu, ketika baca Quran nggak nikmat, musibah nggak? Yakin. Ketika kita menyikapi kehilangan motor itu musibah, kita jaga dengan baik Bu. Pakai kunci ganda, pakai, wah ikhtiarnya luar biasa Ibu. Tapi kalau kita betul-betul memahami, meyakini, maaf, yang namanya nggak ngaji, nggak nikmat itu musibah, kita berupaya keras juga Bu. Tapi faktanya Bu, coba lihat hari ini aja, hari ini maaf, ini mata lebih lama lihat handphone, lihat Quran. Oke, Ustaz. Oh Ibu ya, Qurannya setengah jam sekarang dia. Itu baru tadi pagi Bu sampai sekarang. Belum dari minggu ini. Lebih lama mana Bu, handphone atau Quran? Bu, ini apa penyebabnya? Maaf, ini bagian dari musibah. Makanya ulama-ulama terdahulu menyatakan kehilangan barang, sesuatu barang itu musibah. Tapi kehilangan terbesar dalam hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah ketika hilangnya kenikmatan dalam ibadah. Coba lihat Bu, kita bahas teman-teman ya. Surat 42 ayat 30. Coba kita review dikit Bu. 42 ayat 30. Surat Asy-Syura 42 ayat 30. Halaman 486. Surat 42 Asy-Syura ayat 30. Surat 42 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir Allah berfirman dalam ayat ini, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini Bu, kesalahan kita sendiri, dosa kita sendiri Bu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Baik Ibu, jadi hakikatnya Bu, kita seringkali dalam bisnis nggak berkembang, rumah tangga amburadul, punya masalah ini itu. Kita seringkali fokusnya terhadap mencari solusi. Padahal solusi terbaik agar hidup kita semakin baik adalah memperbaiki diri Bu. Cek deh soal subuhna jam sabaraha. Cek zuhurna jam sabaraha di mana. Laki-laki khususnya Bu ya. Ya, pengen berkembang usahana subuh jam 6:30. Ame sekalian duha cenah ya. Mohon maaf Ibu. Ya. Pindah ke masjid, perbaiki diri Bu. Ya. Karena bisa jadi setiap musibah yang kita hadapi ini bagian dari azab. Kan musibah pernah kita bahas dulu Bu ya, musibah itu dibagi. Ayo. Dibagi berapa? Al-Anfal ayat 33. Surat 8 ayat 33 halaman 180.
sebelah kiri paling bawah ya. Surat 8 ayat 33 halaman 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Baik, di sini Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Jadi Bu, kita mengetahui Bu ya, azab-azab itu Allah hadirkan ketika Nabi sudah diperintahkan pergi meninggalkan wilayah tersebut. Ya, contoh apa Bu? Contohnya Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk pergi, baru Allah turunkan azab. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Bu diselamatkan dulu dari lautan, datang Fir'aun, diazab. Ya, aduh Ustaz, berarti kalau nggak ada Nabi, potensi azab bakal turun ada pisan. Ya, syarat pertama tidak diazabnya sesuatu negeri ketika ada Nabi bersama mereka. Bagaimana dengan kita? Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan syarat kedua, biar Allah tidak mengazab kita, yaitu tatkala kita senantiasa memperbanyak istighfar. Nih Bu, istighfar, karena kita mengaku banyak dosa. Istighfarnya jangan istighfar seperti orang-orang di luar sana Bu, dia beristighfar tapi keadaannya tidak mencerminkan sedang beristighfar. Ibu, apa artinya astaghfirullahalazim? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bu, sekarang kita minta ampun. Ada nggak ibu-ibu di luar sana Bu, dia beristighfar tapi ambek teh? Astagfirullah, saya tamat gitu tuh. Dia beristighfar minta ampun tapi ngomongin batul. Bu, punten ben astagfirullah pesan punya sih Bu lama gitu. Ngomong. Jadi istighfarnya gimana nih Bu? Lagi masak, anak cucu mecahin piring, astagfirullah kamu ya. Kalau marah-marah. Enggak selaras sih Bu. Ya, Nabi SAW aja beristighfar sehari sampai 100 kali loh. Padahal beliau dijamin surga, padahal beliau terbebas dari neraka, padahal beliau setiap amalan bernilai pahala, padahal beliau terjaga dari dosa-dosa. Kita belum dijamin surga, kita berpeluang masuk neraka. Kita setiap kebaikan belum tentu bernilai pahala. Kita yang banyak dosa, istighfar seberapa kali sehari Bu? Nah, jadi Bu, izin sekali lagi Bu. Jadi hadirkan Bu, rutinkan istighfar. Apa tujuan istighfar di sini Bu? Biar Allah angkat nih Bu. Karena hakikatnya dicabutnya kenikmatan dalam ibadah bagian dari azab. Yang kita pahami azab itu dalam perkara-perkara yang zohir aja Bu. Enggak. Yang wah gempa bumi, kebakaran, ya itu bisa jadi azab. Tapi mari kita sadari Bu, ada azab yang sangat lembut, tipis, saking lembut dan tipisnya Bu, banyak manusia yang nggak menyadari itu bagian dari azab. Handphone 2-3 jam kuat, pas ngaji baca Quran, a'udzubillah. Nah, lain kali takut eta teh Bu. Kira-kira lanjut atau shadakallah? Bu, mohon maaf, ini penting Bu ya. Ini penting, patut kita waspadai Bu. Itu baru baca apalagi nanti di taraweh. Kan ada qiyamul lail Bu, taraweh Bu, yang keutamanya besar. Ibu, ini informasi penting Bu. Ilmu penting terkait taraweh. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mengikuti sholat malam qiyamul lail taraweh Bu, sampai imam selesai, maka dia mendapat pahala sama seperti sholat semalam sampai subuh, semalam suntuk Bu. Jadi ibu-ibu mohon maaf,
Kalau ibu-ibu berkeyakinan saya lebih nyaman 11 rakaat Ustaz, jangan, maaf Bu, bukan jangan, maka saya sarankan carilah sholat masjid yang 11 rakaat. Kadang ada Bu, ya, datang ke masjid 23 rakaat, pas 8 mundur. Boleh nggak? Boleh. Tapi sayang, kita nggak mendapat keutamaan, dapat pahala semalam full Bu. Apa syaratnya? Harus sholat baru riba sampai selesai. Ya Bu, jadi ambil Bu, tetapin. Ya. 11 atau 23 Ibu. Kalau 23 boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi sampai selesai. Dan hal terpenting Bu, tarawih. Apa artinya tarawih Bu? At-tarawihu. Ada yang tahu? Ar-rohah. Istirahat Bu. Artinya apa Bu? Rehat, santai. Kadang kita enggak ngejar, milih, cari imam yang Allahu Akbar, Al-Fatihah sana pasun, gak masalah. Tapi ingat, jangan sampai menghilangkan rukun yang paling penting dalam sholat, yaitu tumanina. Ya Bu ya, ini kita bahas kemarin Bu, ada di Indonesia kan the best Bu ya, sholat tarawih berapa rakaat Bu? 23 rakaat selama 6 menit. Ya, 6 menit ada itu. Ya, nanti Ibu silakan Bu ya, klik YouTube ya, sholat tercepat Indonesia, keluar Bu, daerah Jawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Walladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Wah. 23 rakaat 6 menit. Padahal biasanya kita kalau imam 11 rakaat itu setengah jam, 11 loh. Apa penyebabnya Bu? Nah, hati-hati, lagi-lagi berasa kenikmatan dalam ibadah ini Bu. Kadang kan gitu Bu, mohon maaf sebelumnya Bu ya. Salat Allahu Akbar biasanya kalau tarawih teh ada orang di luar sana Bu, masuk deg-degan lamun geus kalimat waladhdallin. Kalau nggak takut biasa aja. Makanya kalau kita baca Quran biasa-biasa aja nih, ada pertanyaan penting nih Bu. Apa kabar iman kita ini? Apakah selamanya takut? Tidak, kata Allah. Awalnya dia gemetar kulit mereka, kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian kata Allah, kulit mereka menjadi tenang, lembut, tentram, adem bisa Bu. Tak hanya kulit mereka, wa qulubuhum, begitu pula hati mereka. Makanya nggak aneh kan Bu, mohon maaf, Imam Syafi'i satu hari 2 kali khotam. Ya, Utsman bin Affan satu hari 10 juz. Sana baca khotam satu menyenangkan buat mereka. Tapi buat kita enggak kan Bu ya? Kadang tergantung ya Bu ya. Tergantung keadaan, subhanallah. Jadi Bu, sekali lagi, mari, ini keadaan seorang mukmin Bu. Makanya ketika imam sholat, masya Allah, kalau di Masjidil Haram Bu ya, satu hari itu sampai 2 juz Bu, tarawih itu, kadang 3 juz. Apa tujuannya Bu? Untuk mengejar, menghidupkan malam nikmat pisan. Makanya kembali lagi, pastikan juga imam di masjid rumah kita imam yang enak bacaan. Tong si eta deui punten Bu ya, udah si eta makharijul hurufna apa istilah Sunda Bu ya? Pabaliut Bu. Artinya pabaliut teh ngacak-acakan, panjang pendekna. Ini hati-hati Bu. Efeknya apa Bu? Hati-hati, yang gak nikmat kita. Makanya Allah perintahkan kepada kita semua baca Quran Bu, dan soal kiamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau gerakkan lisanmu wahai Muhammad tergesa-gesa karena ingin segera menyelesaikan membacanya. Enggak, jangan. Tenang, pelan-pelan. Membaca Quran negaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya teh paling seneng ngaji teh mun sorangan. Asa bener. Ya. Paling cemas itu ngaji teh mun tadarusan Ustaz. Goreling pas bagian saya, aduh ieu mah. Salah. Bagian saya panjang deui batur mah ngan sabaris, pas bagian urang aya 3 baris. Allah. Loba nu salah-salah, isuk moal datang deui we. Nah gitu Bu. Malah makanya kita persiapkan ilmunya dengan dari sekarang.
Dan ini ayat harus menjadi motivasi buat kita, ya Allah, ada apa dengan diriku ya Allah? Nah, padahal kata Allah Bu, orang beriman baca Quran hati mereka tenang. Tenang, bahagia. Kenapa kata Allah ila zikrillah? Karena ketika baca Quran dia langsung ingat kepada Allah. Makanya Bu, kenikmatan dalam ibadah yang paling nikmat itu ketika menghadirkan Allah. Masih ingat Bu ya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran surat ada tahu? Al-Baqarah ayat 185. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Di sini Allah sembunyikan Bu malamnya. Yang pasti di malam ganjil 10 hari terakhir. Ya Bu ya. Ini yang dimana Aisyah pernah mengatakan 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya Bu. Menghidupkan malam-malamnya untuk apa Bu? Untuk iktikaf di masjid, untuk beribadah. Ingat Bu, mohon maaf bukan berarti Ustaz punten, ternyata bentrok dengan jadwal saya halangan haid. Ibu tetap ingat Bu ya, untuk meraih Lailatul Qadar tidak mutlak harus di masjid. Enggak. Jadi kapanpun waktunya selama 10 hari terakhir tadi Bu, di malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, maka di malam-malam ini Bu perbanyak ibadah. Di rumah bisa nggak Bu ibadah? Baca Quran, silakan Bu ya. Ustaz kan lagi haid, nggak boleh baca Quran. Nggak boleh megang Quran, tapi boleh baca ngaji. Boleh loh Bu. Yang nggak boleh itu menyentuhnya, menyentuh Al-Quran. Atau ibu bisa di malam-malam terakhir ya dengerin YouTube tausiah boleh. Atau berzikir, perbanyak zikir. Maka tatkala ternyata malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, contoh ibu malam tersebut bersedekah 10.000 misalnya. Atau 10.000 ting lagunya 100.000 lah. Ya. Ternyata bertepatan malam ini dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala sedekah yang kita keluarkan ini Bu itu lebih, kata Allah, khairun, bukan sawa Bu ya. Khair itu artinya Bu lebih baik daripada kita bersedekah tiap hari selama 1000 bulan. Atau kita kalkulasikan Bu selama 83 tahun lebih. Balasannya bukan 1000 bulan Bu, tapi lebih dari itu Allah balasnya. Bisa jadi balasannya 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan tidak haknya Allah itu. Karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik Bu, bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Berarti balasannya bisa jadi lebih daripada 1000. Subhanallah. Ya Bu ya, ini luar biasa Bu. Maka pahala 100.000 ini bukan pahala sekali aja, tapi kita lebih dari melakukan bersedekah 100.000 selama lebih dari 1000 bulan. 100.000 kalau enggak, apalagi Bu amal-amal lainnya seperti tadi dia murojaah al-ikhlas ya, qul huwallahu ahad. Berharap mudah-mudahan Lailatul Qadar malam ini dapat pahalanya. Jadi tidak mutlak harus di masjid, tapi afdolnya lebih utama di masjid. Kenapa? Di masjid godaannya kecil daripada di rumah. Apa godaannya Bu? Suami ibunya. Oh HP. Ya Bu ya. Jadi di masjid silakan Bu ya. Ibu, kalian maaf kalau di masjid besar di Bandung tuh Bu udah ada program itu adanya sewa tenda. Ada Bu, masjid-masjid di masjid mereka ada tenda biar eksklusif, kan muslim dalam masjid masih iktikaf Bu. Ya, baca Quran, kadang malam-malam qiyamul lailnya. Kadang ada beberapa masjid Bu ya di shop 2 atau 3 terakhir itu khusus space buat yang bermalam privat Bu ya, keluarga. Kemudian depannya buat qiyamul lail. Ini kita hidupkan Bu.
Apa tujuannya? Karena di Ramadan nanti ada satu malam spesial, berhasil kita dapatnya, Masya Allah, bayangkan, kita akan mendapatkan pahala lebih daripada kita beribadah 1000 bulan lamanya. Ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu keutamaan Ramadan? Nah, keutamaan Ramadan di sini yang luar biasa, setan dibelenggu. Rasulullah pernah bersabda, "Iza jaa Ramadan," jika datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakanlah oleh Allah pintu-pintu surga. 88-nya Bu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka yang 7 itu Allah tutup. Wa fussidatisy syayatin, dan setan-setan masuk kandang bisa kita Bu. Ya. Tapi Ustaz, pertanyaannya, kok masih ada yang bohong ya? Kok masih ada maksiat ya? Bu, ini kan hakikatnya, mohon maaf, 11 bulan dari bulan Syawal sampai Sya'ban setan nggak dibelenggu. Ini setan mendidik kita untuk menjadi budak hawa nafsu. Dorongan nafsu sebenarnya itu. Ya, kalau mau cek setan, dan setan mengesaya latih ngomongkan batur. Jadi masih ada yang saum dibagi. Ini Bu ya. Padahal setan dibelenggu. Berarti kalau kita pahami Bu, berarti peluang surga jauh lebih besar buat kita semua. Hanya karena kita merasa Ramadan biasa-biasa aja, akhirnya Bu, keadaan kita di Ramadan pun biasa-biasa. Kalau sebaliknya, kalau kita menjamu Ramadan dengan persiapan terbaik, jamuan terbaik, maka sudah barang tentu keadaan Ramadan kita akan jauh lebih baik, istimewa ya. Seperti halnya kalau kita ya Bu ya, didatangi yang namanya, maaf Bu ya, pejabat bupati datang ke rumah Bu Santi. Gimana perasaan Bu Santi? Bu, kira-kira sama nggak kalau Pak RT yang datang Bu? Pak RT datang, paling depan panto, lain apa? Bu Bupati? Saya gitu, wah bisa-bisa itu ya Bu ya, di belakang steril Bu ya. Kalau gubernur gimana Bu? Ya? Kalau presiden, maka kita merasakan Bu, selama bawa presiden, Pak Gubernur ada di rumah kita merasa bahagia. Apa penyebabnya Bu? Kita memuliakannya, kita menghormatinya. Begitu pula Bu keadaan seorang mukmin ketika datang Ramadan, dia bahagia karena dia mengetahui ini bulan peluang terbaik bagi dirinya untuk diampuni dosa. Apa kata Nabi Bu? Man shoma Ramadan. Siapa yang saum di bulan suci Ramadan, iman murni Bu, karena Allah dia puasanya, bukan karena faktor diet, bukan. Karena ada Bu, alah diet deui ieu mah euy. Mau bisa makan siang euy. Keterpaksaan akhirnya Bu. Dan yang kedua, wahtisaban. Dia betul-betul mengharapkan balasan puasa ini, bukan ingin pujian, bukan. Tapi murni mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Bu? Balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu semuanya Bu. Makanya yang anehnya Bu, satu Ramadan, satu Syawalnya, wah orang-orang gitu ya. Kalau sunnahnya kan Bu, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tapi kan di kita Bu yang familiarnya itu, yang viral adalah minal aidin wal faizin. Artinya ya gitu Bu. Ibu, apakah arti minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin? Ini kalau sunnah Nabi ini Bu ya, doanya Bu ya. Kita doakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Bu ya, semoga Allah menerima dari kita, maksudnya amal-amal selama bulan suci Ramadan, wa minkum, dan juga amal-amal ibadah kalian yang disalamin. Kita mendoakan taqabbal ya
karim. Semoga Allah menerima. Ya Allah yang Maha Mulia, tolong terima nih amalan kami. Tapi yang viralnya di Indonesia apa, Bu? Minal aidina wal faizina. Apa artinya, Bu? Mohon maaf. Iya, Bu. Minal aidin artinya, Bu, ya kalau secara bahasa, Bu, ya, secara tekstual nih, min artinya dari. Al aidin ini jamak isim fa'il dari aid. Asal katanya ada yang udu artinya kembali. Ya, ini isim fa'il, Bu, atau mungkin bahasa kita adalah subjek pelaku, berarti kita yang kembali. Ya, wa dan harfun, Bu, faizin ini isim jamak dari isim fa'il faizun. Faza yafuzu fauzan. Ya, artinya memenangkan, kemenangan. Ya, faiz pemenang. Jadi kalau kita pahami, Bu, kita berharap di bulan suci Ramadan kemarin, selepas perginya Ramadan, kita kembali keadaan kita kembali fitrah, suci seperti bayi yang baru. Yang tadi Nabi mengatakan, siapa yang saum di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Kita harap ini, Bu, aid, kembali kepada fitrah, kembali seperti bayi yang baru. Wal faizin, dan kita pun berharap mudah-mudahan pada 1 Syawal ini kita menjadi pemenang terhadap apa, Bu? Ujian-ujian ataupun perlombaan selama bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, pantaskah kita meraih ini semua kalau ternyata Ramadan biasa aja? Pantas nggak, Bu? Pantaskah kita merasakan ini, Bu, kalau ternyata maaf jauh dari Quran? Pantaskah seperti ini kalau sepanjang Ramadan kebanyakan tidur? Kebanyakan perkara-perkara yang biasa-biasa, nggak ada istimewanya, Bu. Ya, padahal tujuan puasa apa, Bu? Masih ingat? Masya Allah. Surat 2 ayat 183, Bu, ya. Kita hafal semuanya, Bu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian berpuasa. Apa tujuan puasa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ibu, saya pengen nanya, apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa jarang pelingkir, ini tahun Ramadan. Ini harus tahu pencapaiannya, Bu. Baik. Ciri orang bertakwa itu pemahaman. Apakah itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau ciri orang bertakwa, Bu, surat 2 ayat kedua. Hafal, Ibu, ya. Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, itulah Alkitab, Al-Quranul Karim, inilah Al-Quranul Karim, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, sebagai apa? Huda, hidayah, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang berarti ini menggambarkan, Bu, ciri orang bertakwa hidupnya nggak mungkin jauh dari Al-Quran. Nggak seperti orang-orang di luar sana, Bu. Ramadan target khotam Quran, semangat. Per akhir Ramadan surah An-Nas tercapai. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bagja. Senang atau bahagia? Allahumma arhamna bil Quran. Utam Quran. Oke. Sampai ya Rabbal alamin. Quran ditutup, disimpan di lemari, dikunci sampai
jumpa tahun depan. 1 Syawal tak lagi dia sentuh Quran. Suami nanya, "Mak, kamari mah ngaji wae, ayeuna naha henteu?" Pan opor seueur keneh, Pak. Opor. 2 Syawal sop buah. 3 Syawal apa? Oh iya. 4 Syawal mas silaturahim. Akhirnya kebaikan yang biasa dia kerjakan mulai ditinggalkan. Orang bertakwa nggak mungkin jauh dari Quran. Nggak mungkin, Bu. Ingat Bu ya, mohon maaf, pahami Bu. Bukan berarti kemana-mana bawa Quran tuh. Bukan berarti di rumahnya banyak Quran, tidak. Karena banyak orang di rumahnya Quran, tapi ternyata punten masih kene jauh dari kebaikan. Ada seperti ini nggak Bu? Berarti tolak ukur ketakwaan bukan masalah harga Quran, bukan Bu. Alhamdulillah Ustaz, abi Quran 15.000, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan ayat. Bukan masalah koleksi Bu. Bukan masalah koleksi. Hati-hati Bu, bukan. Bukan masalah Ustaz jumlah di Quran di rumah saya mah nggak terhingga. Kenapa gitu? Udah pedagang Quran. Oh, komo, nggak jaminan. Tapi jaminannya apa Bu? Membacanya, memahami dan juga mengamalkan. Makanya hati-hati Bu, ada ancaman Allah. Quran surat 7 ayat 40. Coba lihat Bu. Surat 7 ayat 40 terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. Halaman 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Baik, lihat Bu, di sini Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Apa cirinya Bu? Pertama, tidak pernah membaca Quran. Ya, itu ya, ciri panas teh Bu ya. Kemudian tidak mau memahami, mentadaburi. Ya, alhamdulillah Bu, silakan gabung sama ini biar program Awards bagus Bu ya. Tidak hanya baca Arabnya aja plus arti, biar timbul pemahaman Bu. Kemudian yang ketiga itu tidak mengamalkan. Hati-hati. Dia mah tahu ghibah teh haram, dosa besar, ngomong gawat. Nah, ini Bu. Berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan mereka bahkan menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Mulai yang sukses mah nomor mah kerja kudu ngaji cenah Bu. Ya, kadang ada tuh Bu si ibu-ibu di luar ono Bu ya yang menghardik ibu-ibu pengajian. Nggak boleh ngomong politik Bu, awas. Mesti pendengar ya. Tapi sebel Bu, pasti ibu ke pengajian terus. Aduh subhanallah. Dia lupa Bu, padahal tanda kebaikan seseorang dalam agama kita diawali dengan pemahaman ilmu agama. Baik-baik kembali lagi Bu. Jadi hati-hati, sombong Bu terhadap Quran. Apa ancaman Allah?
La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Apa maksudnya, Bu? Amal kebaikan mereka tidak Allah terima. Doa mereka tidak Allah ijabah. Nihil, Bu, semuanya. Karena akan Allah berikan sifat kemunafikan dalam diri mereka. Berbuat baik, ingin dipuji, ingin dilihat. Subhanallah. Tak hanya perkara dunianya, plus akhiratnya, kata Allah, wala yadkhulunal jannah, dan tidaklah mereka masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Ibu, osok ibu ngajahit pernah, Bu? Ibu masukin benang ke lubang jarum susah atau sulit? Ibu, bahkan punten ya kita, Bu, dijilatin. Padahal kita meyakini bahwasanya benang itu lebih kecil daripada lubang, tapi susah. Kata Allah, dia tidak masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Bu, kira-kira ini benang aja sulit, kalau onta gimana caranya masuknya, Bu? Pertanyaannya, apa masuk kalimat itu kiasan? Mereka itu tidak akan masuk surga sebagaimana tidak mungkin masuknya onta ke dalam lubang jarum. Makanya, Bu, mohon maaf, ciri orang bertakwa ahli Quran. Dan ingat, Bu, cerminan sederhana orang yang Quran berkah dalam hidup mereka, maka ingat, Bu, dia akan merasakan kemuliaan Quran. Ingat, Bu, ya, sifat Quran itu memuliakan. Memuliakan. Mekah Madinah menjadi mulia kotanya, Bu, karena turun Al-Quran. Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia karena Al-Quran. Jibril menjadi malaikat paling mulia karena beliau turun Al-Quran. Ini Al-Quran, Bu, sifatnya memuliakan. Makanya pertanyaan penting buat kita, Ustadz Kang, pertanyaannya, saya terus ngaji-ngaji tapi kok seakan-akan hidup saya tidak ada kemuliaan. Ibu masih ingat, Bu, apa penyebab Quran tidak merubah seseorang? 2 poin penting yang perlu kita waspadai. Surat 7 176. Surat 7 ayat 176. Dia sering ngaji tapi kok uduknya belum berubah. 176. Surat 7 Al-A'raf ayat 176. 173. Halaman 173. Apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mulia dirinya padahal dia sering baca Quran? Di sini, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalb. Famasaluhu kamasalil kalb. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Baik, Bu. Di sini kita lihat, Bu, Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha,
Dan sekiranya kami menghendaki, kata Allah, akan kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Kepada siapa bu? Maksudnya orang yang sering baca Quran. Mudah bagi Allah untuk merubah orang yang buruk menjadi baik, kasar menjadi lembut, malas jadi rajin. Tapi Allah menyampaikan bu, kok dia sering ngaji, kok seakan-akan Quran belum merubah hidupnya. Ada dua penyebabnya. Kata Allah dalam ayat ini, sekiranya kami menghendaki, akan kami muliakan dia, tinggikan derajatnya dia dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran. Quran akan memuliakan dia. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Quran tidak merubah orang menjadi baik? Ada dua. Pertama, walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi mereka lebih cenderung terhadap dunia. Bu, cinta dunia, hati-hati. Lebih cinta dunia daripada akhirat. Itulah bu, menjadi penyebab utama seseorang yang sering baca Quran, tapi Quran belum merubah hidup. Bu, boleh gak cinta dunia? Harus gak? Harus. Gimana kita mau mencintai istri untuk menafkahinya, anak, keluarga, kalau gak mencintai pekerjaan kita? Harus bu. Tapi seorang mukmin kecintanya kepada Allah dan Rasul lebih besar daripada cinta dunia. Jadi begini bu, hubud dunia, berlebihan cinta dunia akhirnya mempengaruhi bu seseorang, akhirnya lebih takut sedekah, padahal dia seorang hafiz Quran, takut berbuat baik, takut ini bu, cinta dunia. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dulu pernah kita bahas bu ya soal jasiyah, tegas itu Allah mengatakan bu, orang yang mengikuti hawa nafsu Allah kunci hati mereka, Allah tutup telinga dan pendengaran mereka dari kebenaran bu. Walaupun dia sering baca Quran, tapi dalam hidupnya dia masih mengikuti hawa nafsu daripada menguasainya, maka ancaman Allah kunci hati mereka, Allah kunci telinga mereka dan jadikan penutup dalam penglihatan mereka. Akhirnya bu, melihat peluang kebaikan-kebaikan di hadapannya bu, gara-gara ikuti hawa nafsu. Yang mirisnya bu, lihat bu, Allah memperumpamakan mereka seperti betul ini bahasa kasar ya. Allah menyamakan famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaan dia itu seperti anjing, kata Allah. Bagaimana gambaran anjing yang Allah gambarkan bu? In tahmil alaihi yalhas au tatsruku yalhas. Jika kau menghalau anjing dijulurkan lidah, kau biarkan dijulurkan lidah. Maksudnya apa bu? Kalau dinasihati orang yang cinta dunia sama mengikuti hawa nafsu bu, bahasa yang kita pahami bu, masuk telinga kanan, susah dinasehatinya bu. Padahal orang tuanya ulama, padahal keluarganya kiai, tapi kok ada yang anaknya seperti ini bu. Nah ini bu, karena hidayah itu milik Allah. Nabi aja nggak bisa merubah anak buruk menjadi baik, anak sendiri ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi aja nggak bisa merubah orang tuanya Ibrahim kepada ayahnya Azar. Nabi Lut aja nggak bisa merubah istrinya, karena hidayah itu milik Allah. Penyebabnya apa bu? Cinta dunia. Penyebabnya apa bu? Mengikuti hawa. Allah menegaskan zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Demikianlah kaum yang seburuk-buruknya kaum tahu ya, yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi bayangkan bu, subhanallah, hidupnya mungkin dunia Allah kasih, tapi ini adalah istidraj. Ya Allah, si eta tara ngaji, tara sholat, puasa gitu, tapi kok usahanya lancar. Jangan iri bu, jangan iri. Itulah cara Allah membencinya dia bu. Cara Allah membencinya dengan cara kasih dunia. Buat orang beriman dunia bukan segalanya. Ya bukan segalanya. Dia bakal orang beriman takut sekali ketika punya harta. Ya Allah, nahanya kamar itu belum punya ini, rajin taklim, nah boga iya jadi horea. Nah hati-hati, perbanyak istighfar. Takutnya inilah harta yang Allah berikan, tanda Allah benci sama kita. Akhirnya dibuatlah hati kita jauh dari majlis ilmu. Ya bu ya, jadi Al-Quran sekali bu, penting sekali bu persiapan kita menyambut Ramadan ini bu ya. Kemudian izin bu, sebelum saya tutup, hal terpenting untuk menyambut Ramadan bu, hati. Apa bu? Karena ini bu, tolak ukur kebaikan seseorang adalah di hatinya bu. Nabi pernah bersabda,
Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalannya, seluruh jasadnya, Bu. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau segumpal daging ini rusak, buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, tutur kata pasti baik. Jika hati baik, tatapan pasti baik. Jika hati baik, perilaku pasti sebaliknya. Jika hati buruk, mulutnya buruk, perilaku penuh keburukan. Makanya Bu, subhanallah, sekali-kali Bu coba mohon maaf, biasakan Bu sebelum tidur ya, lihat sejenak. Kalau enggak ini Bu ya, ada ulama yang luar biasa Bu mengambil hikmah, sholat itu dijadikan ajang muhasabah. Makanya 10 menit sebelum azan dia sudah siap-siap sholat. Ngapain Bu? Gelar sajadahnya, bermuhasabah, ya Rabb, dari tadi ibadah subuh sampai tadi zuhur nih, menjelang zuhur. Muhasabah Bu. Ya Allah, gimana lisan ini ya tadi pagi ya, hisab-hisabnya. Sehingga sholatnya nikmat Ibu, ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Beres sholat, makanya tanha anil fahsya'i wal munkar Bu, dicegah dirinya, ya Rabb, mungkin maaf nih, kesalahan lisanku tadi pagi 10 nih. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa kuhilangkan, kalau tidak minimal berkurang dari 10. Dijaga, ada upaya keras Bu. Ya, ada upaya enggak? Karena ini Bu, maaf, orang yang sering ngomongin orang, dia sedang menunjukkan bagaimana keadaan hatinya. Makanya Bu masih ingat Bu pernah dengar kisah tentang Nabi Isa alaihissalam Bu? Nabi Isa di tepi sungai Bu dengan murid-muridnya melihat ada bangkai babi. Nah, bangkai Bu, arwah busuk. Apa kata murid-muridnya? Aduh, bau sekali bangkai itu ya. Nabi Isa pun berkata, aduh, Masya Allah, putih sekali gigi babi itu ya. Lihat Bu, bagaimana menyikapi keburukan. Paham Bu? Benar aromanya busuk, tapi lihat, kata murid-muridnya, bau banget ya, bau bangkainya. Nabi Isa, Masya Allah, itu putih babinya sangat putih bersih ya. Ini Bu, menyikapi masalah Bu dengan kebaikan, cerminan hati. Ya, sebaliknya kalau seseorang yang buruk, yang baik akan terlihat buruk, yang buruk komo. Karena gitu kan Bu, temannya pakai baju bagus, paling kredit. Terus apa ya nih kali batur seneng deh Bu. Lihat temannya bajunya ini biasa-biasa aja, saya tahu hargaan pisan sih kan. Ini hati Bu, subhanallah. Ini Bu ya, mohon maaf sebelumnya, ini hati paling penting Bu. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana paras wajah kalian, cantik atau enggak. Kata Nabi. Allah tidak menilai seseorang dengan keadaan wajah seseorang. Wala ila ajsamikum, dan juga begitu pula Allah tidak menilai seseorang dengan tubuhnya. Enggak, kata Rasulullah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat kepada hati kita. Jadi Bu, maaf sekali lagi Bu, memang Ramadan minggu depan ini, sekali lagi Bu, saat ini mari kita menata hati. Belajar Ibu untuk sedikit berbicara, untuk sedikit mengomentari. Karena kan manusia itu, maaf, apalagi orang Indonesia Bu, terkenal dengan keponya. Tahu kepo Bu? Bukan kepo, bukan kepo. Apa kepo Bu? Rasa ingin tahunya besar. Di luar negeri Bu, kalau terjadi, mohon maaf ya, kebakaran, tembak-tembakan tuh Bu, ngejauhin, menghindar. Indonesia mah tuh Bu, samperkeun. Ya, Bu masih ingat bom Mario teh Bu, bom yang terjadi di itu. Orang itu pengen kedekatan polisi, tong. Di luar mau sieun nyumput. Indonesia mah tuh Bu, ini bahaya padahal. Ayo. Ya, padahal Allah wanti-wanti jangan kita mencari kesalahan orang lain. Oke Bu, tutup dengan ayat ini Bu ya. Masih ingat Bu ayatnya Bu? Surat apa Bu? Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhilah oleh kalian berprasangka
sangka kata Allah. Surat 49 ayat 12. Inna ba'da zonni ism, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa kata Allah. Karena kita mau tahu ya, prasangka itu dibagi dua. Ada prasangka yang baik, prasangka yang buruk. Ibu, yang dosa itu prasangka yang mana? Buruk atau buruk sangka, atau yang kita kenal dengan istilah suuzon. Kata Allah, wala tajassasu, dan janganlah di antara kalian mencari kesalahan. Ini Bu, hindari Bu, biasa ini Bu. Kalau ingin mencari kesalahan, ngaca, fokus dengan kesalahan sendiri. Cermin, ya Allah, apa kesalahan gua hari ini ya, ini Bu. Tapi kalau lihat orang lain, jangan lihat kesalahan. Udah Bu. Makanya di antara adab kita bertetangga, bukan bertetangga, masuk ke rumah tetangga Bu ya, menjadi bertamu tuh Bu, adabnya Bu. Contoh, ngetok pintu, jangan menghadap pintu. Ini baik punten, kalau di pintu ya, pintu nih Bu, ketok, jangan seperti ini Bu, tapi kita samping. Apa tujuannya Bu? Coba, apa hikmahnya kira-kira? Iya, Nabi mengajarkan loh Bu, sunnah Nabi loh. Ketok pintu jangan menghadap pintu, tapi nyamping. Apa tujuannya? Jangan lihat masuk gimana kondisi jangan kieu bayu ong. Ini mohon maaf. Ya. Kemudian ulama yang luar biasa mohon maaf apa Bu? Kemudian Bu, assalamualaikum 3 kali, kalau nggak ada sahutan orang mah itu kan Bu, pantona jendelana. Lalu Bu, jendela kamar aja. Subhanallah. Enggak lah Bu, ini masalah hati soalnya Bu. Kalau bertamu, ketika bertamu dalam rumah, jadilah seperti orang yang buta. Tong kikia. Jadi orang buta Bu. Ketika keluar dari rumah teman, rumah saudara kita kunjungi, jadilah seperti orang yang bisu. Cuk, apal tuh di rumah saya tamat ternyata kiki. Antong. Jangan. Ini Bu, berlaku surat Al-Fasman 12 ayat 12 ini kata Allah, janganlah di antara kalian mencari-cari kesalahan orang. Ini masalah hati soalnya Bu, hati-hati Bu. Semakin sering terlatih ini Bu, maka hati semakin kotor. Makanya cerminan Bu, hati itu kata Rasulullah itu suci, bersih. Ketika dinodai berbuat kesalahan, seakan-akan ada setetes tinta. Setetes emang Bu. Tapi yang jadi masalah ketika berbanyak kesalahan, maka tetes pun akan semakin besar. Bayangkan Ibu. Ya, atau seperti emas Ibu. Emas kalau kita kotori berkarat, maka mohon maaf untuk membersihkannya semakin susah. Makanya nggak aneh, mohon maaf, hidup kita Allah timpa dengan ujian-ujian yang luar biasa. Suami yang nyebelin, awal nikah romantis, kan itu punya. Benar tuh Bu? Awal nikah mah nyebrang teh dipegang tangan teh. Ayeuna masih? Nyebrang teh heula, tinggal teh tadi aya lagi jalan bareng teh baheula mah awal nikah mamunya orang gebis nya kita jatuh teh kadon di sayang ada yang sakit enggak? Awal nih geus 3 tahun 5 tahun nikah orang gebis teh cing balik lempang teh atuh merahkeun teuing. Ibu mohon maaf Ibu. Bisa jadi ini terjadi karena dosa. Anak yang susah diarahkan. Ini cara Allah Bu, menerpa kita. Apa tujuannya Bu? Membersihkan lagi hati. Karena hati awalnya bersih, berawal dari tadi bisa jadi kesalahan lisan kita. Setiap ketemu teman, maaf, nggak asik kalau nggak ngomongin si A, nggak asik kalau nggak ngomongin orang lain. Stop Bu. Ini Ramadan sebentar lagi loh Bu, hati harus bersih. Ya, coba kita list Bu, mohon maaf di hari-hari apa nih? Kalau kumpul sama siapa ini? Di grup mana nih? Kalau kita lagi nimbrung, pasti ngomongin batur. Izin Bu, level di grupnya. Izin, mohon maaf, daripada Ustaz tapi lamun grup ya sahampa, tenanan hampa, yang penting Allah hadir Bu. Karena ada Bu, grup khusus grup gibah, ada Bu. Ada. Bahkan saya juga cukup berat Bu untuk keluar dari grup ini Bu. Grupnya asatid unggul Bu. Nu diomongkeun teh saya hadirkan ayat ieu surat 49 ayat 12 ini apa kata Ustaz Bu? Ustaz, ini adalah
bentuk bagaimana kita menghajar, ya, untuk mewanti-wanti jamaah biar nggak seperti ini. Anggar ngomongin batur ya tes ya teh. Jangan bicarakan. Kamu Bu, seperti 2024 nggak siap-siap ya Bu. Ya, satu rumah teh lamun beda pilihan. Aduh. Udah Ibu mohon maaf. Tugas kita untuk 2024 udah doain yang terbaik daripada Allah Bu ya. Benar Bu? Ya. Daripada capek ngomongin Batu. dosa semakin banyak, Ramadan sebentar lagi. Aduh, udah Bu, sudah. Jadi kita pilih-pilih Bu ya, mohon maaf sahabat-sahabat yang maaf kali Bu ya. Kalau setiap hari ini ke rumahnya dia, kumpul di dia, tapi pasti ngomongin batu punten. Cari Bu alasan terbaik, mohon maaf Bu, ada acara keluarga, ada urusan yang nggak bisa saya tinggal. Apa Bu? Ya pribadi. Ngapain di rumah baca Quran? Nah, kita jujur. Nggak perlu disebutin Bu ya. Tugas kita itu Bu, ya. Lama kelamaan tiba-tiba cuk kemana wae atuh punten ya mau ada acara persiapan Ramadan memperbaiki daripada kita jujur cuk punten bisa mun jeung cece pasti ngomongkeun batur sakit hati si eta masuk suci aya namanya tambah we udah Bu bismillah Bu hati sekali lagi Bu ya. Allah nggak lihat keadaan kita, Allah nggak lihat mahalnya pakaian kita, besarnya rumah kita, mewahnya kendaraan kita, tapi Allah lihat hati kita. Di bulan suci Ramadan, Ibu, kenikmatan dalam ibadah itu tergantung bagaimana keadaan hati kita. Maka sudah barang tentu mulai saat ini Ibu pilah-pilah keadaan kita. Pilih-pilih sahabat, ya. Bukan berarti kita yang berpisah enggak. Mohon maaf teman-teman ya, izin nih. Kalau perlu enggak Bu, kalau enggak seperti saya Bu, grup-grup asatidz tadi Bu ya, itu saya kunci Bu, saya arsipkan. Tuh Bu, sampai ya WA 800 lebih itu dibaca kok dulu Bu. Ya, sampai Ustaz nah iya jamaah nanyakan di grup ini kok nggak respon pertanyaannya apa ya, tolong japri saja. Sampai 800 saya nggak save. Pernah 1.000 lebih Bu saya baca ya. Tenang lah daripada kita nimbrung ya, pengen pamit kalian sombong ya, bismillah. Tapi kalau memang betul-betul darurat daripada dosa besar ini keluar dari Bu, lebih aman Bu ya. Sekali lagi Bu, siapkan hati. Jangan sampai di musim Ramadan hati kita masih nggak bersih, masih kotor, masih tidak memiliki hati yang betul-betul Allah ridhoi Bu. Ini sangat celaka buat kita Bu ya. Ya Bu ya, baik Bu, itu saja mungkin, mohon maaf. Izin saya simpulkan hari ini Bu ya. Paling penting persiapan Ramadan ilmu. Kedua, mulailah pemanasan Bu, lakukan ilmu yang kita pelajari. Ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, apa Bu? Perbanyak doa. Doa pernah kita bahas Bu ya. Apa doanya kemarin Bu? Allahumma Salim. Bu, saya kasih doa kemarin Bu. Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarkal munkarati. Ini Bu, Nabi mendawamkan doa ini Bu ya. Baik, ikut saya Bu. Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarkal munkarati. Pertama di Sahih Bu, Nabi mengatakan doa ini apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu perilaku atau amalan-amalan yang penuh kebaikan dalam hidupku, dan juga meninggalkan perkara-perkara kemungkaran dalam hidupku. Ini kita minta Bu. Jadi apa yang terjadi Bu? Mudah-mudahan mulai saat ini dan kehidupan selanjutnya Bu ya, untuk kedepannya, apalagi Ramadan, kita berharap pasti mudah-mudahan tadi apa yang kita minta Allah kabulkan. Dibimbing untuk beramal soleh, dibimbing untuk menjauhi kemungkaran. Ya Bu ya, nanti saya share ke Bu Santi doanya Bu ya. Silakan ini pendawamkan doa-doanya Bu ya. Allahumma inni as'aluka filal khairati wa tarkal munkarati. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu itu amalan-amalan yang penuh kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang penuh kemungkaran. Ya, kemudian tadi Bu kita bahas juga, ingat tujuan saum adalah takwa. Maka ciri orang bertakwa tidak jauh dari Al-Quran. Semakin jauh dari Quran, maka semakin ya menunjukkan keadaan kita Bu jauh dari ketakwaan. Nanti kita bahas orang yang jauh dari Al-Quran, pertama doa nggak dijabah, amal tidak diterima. Di nerakanya tidak mungkin masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Sering ngaji kok buruk keadaan kita ya. Tadi 176 penyebabnya bisa jadi cinta dunia. Boleh cinta dunia tapi tetap Allah prioritas dalam segalanya. Jadikan dunia yang kita miliki sebagai media atau alat untuk meraih ridho Allah. Ya Allah ya Rob, lapangkan rezekiku ya Allah, kembangkan bisnisku ya Allah, agar aku bisa mengumrohkan orang tuaku. Jadi kita minta itu Bu, bisa berbagi lebih di bulan Ramadan. Ya Bu ya.
Kemudian tadi terakhir kita bahas terkait apa Bu? Terkait hati. Ya Bu ya, baik buruk keadaan seorang hamba tergantung bagaimana keadaan hati. Maka Bu, seminggu ini coba kita mulai tahanus Bu ya. Nabi itu tahanus berdiam diri di Gua Hira, menjauhi perkara-perkara yang membuat beliau tidak tenang. Begitu pula Bu, kenapa enggak seminggu terakhir ini juga kita coba memilah-milah Bu keadaan-keadaan, waktu-waktu kebersamaan dengan orang-orang yang kalau kita nimbrung, aduh kok malah ngerasain hati ya. Coba seminggu ini Bu, persiapkan hati kita dengan baik sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Keutamaan Ramadan itu kesatu turunnya Al-Qur'an. Oke. Terus kedua. Baik Bu ya. Yang pertama, keutamaan Ramadan Bu, pertama di bulan inilah Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup, berarti peluang surga jauh lebih besar daripada bulan di luar Ramadan. Yang ketiga, ada satu malam spesial di dalamnya yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ibu ingat Lailatul Qadar ini Bu, malam yang biasa, luar biasa atau istimewa? Bu, kita memahami ini malam yang istimewa. Maka sudah barang tentu tidak mungkin orang biasa bisa mendapatkannya. Tidak mungkin orang yang luar biasa mendapatkannya. Maka sudah barang tentu orang yang istimewa yang berhak mendapatkannya Bu. Siapa dia Bu? Orang yang memuliakan juga, menjadikan Ramadan full istimewa dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya Bu ya. Jadi tolong ukur Ramadan, Ustaz kewel lah semangat ibadah 10 hari terakhir, jangan Bu. Mulai sekarang kita pantaskan meraih keistimewaan spesial Lailatul Qadar di tahun ini insyaallah. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu, terakhir ini ada doa yang perlu kita panjatkan Bu. Di antaranya buat yang sedang sakit ada Pak Haji Adang, Bapak Sony, Bapak Sogar, Pak Ishak, kemudian suaminya Bu Nia, Ibu Rina Suparti, Ibu Salama, Ibu Zanisa, Putrina Bu Haja Ani Sopiani, Ibu Ipah, ya Bu. Kita doakan sama-sama Bu, mudah-mudahan ini yang sakit ini segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beribadah sebagaimana biasa. Amin. Dan mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa, ya Allah, ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan juga yang buat kena musibah nih Bu, ada saudara kita Ibu Susi ya. Kebakaran rumahnya Ibu, kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, kekuatan sehingga betul-betul bisa menjadikan hikmah dari musibah yang beliau rasakan ini Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang sudah meninggal dunia ada Bapak Armin, Bapak Hirawadi, Bapak Atang, Bapak Dadung, Bapak Buyung Hanurawan bin Tiom, Ibu Popi, dan ibunya Ibu Elis. Ya, kita doakan juga Bu keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita. Mudah-mudahan di alam barzahnya dijauhkan dari siksa kubur. Allah jadikan alam barzah sebagai taman-taman surga penantian untuk alam akhirat. Dan juga anak cucu yang masih hidup di dunia mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh-soleha, yang karena kesolehan ini membuat mereka merasakan nikmat kubur di alam barzahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan terakhir yang sekolah di Turki Bu, ini adalah alhamdulillah saudara kita, ada putrinya, Putri Budini yang sedang sekolah di Turki ya, pendidikan di Turki. Mudah-mudahan ya di Turki kita mau tahu ya, sedang ada gempa, nggak tahu nih apa kena atau tidak. Tapi sekali lagi mudah-mudahan proses belajarnya Putrinya Budini ini dimudahkan, dilancarkan, dan pastinya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan, ilmu yang bermanfaat, penuh berkah, yang bisa menyelamatkan putrinya Budini ini terbebas dari musibah-musibah yang membuat beliau jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit dapat sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan waktu. Barakallahu fikum. Kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.